Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Otomotif, di mana channel ini membahas tentang peralatan otomotif, troubleshoot dalam sepeda motor dan lain-lain, terutama tentang teknik otomotif ya teman-teman. Di sini yang akan kami bahas atau saya bahas yaitu tentang peralatan kerja bangku. Di mana peralatan kerja bangku ini materi kedua dari pekerjaan dasar teknik otomotif, di mana yang sering dibahas di kelas 10 TBSM atau TKRO ya teman-teman, atau teknik lainnya. Nah, sebelum melanjutkan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar ya teman-teman, supaya channel ini terus berkembang dan kami selalu semangat membuat video ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini yang akan kita bahas yaitu banyak ya teman-teman, terutama jenis-jenis peralatan benda kerja. Di antaranya gergaji besi, penetik, penggores, penggaris siku, ragum, snei, tape, handle snei, handle tape, sikat kawat, dan gigir. Ini yang dinamakan peralatan benda kerja ya, atau peralatan kerja bangku ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah tidak asing lagi di beberapa peralatannya teman-teman, cuman agak asing nih biasanya di snei atau ragum ya teman. Dari snei ya teman, atau handle snei. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gergaji besi. Gergaji besi ini berfungsi untuk memotong besi. Yang pertama yang besinya itu logam campuran ya teman-teman, misalnya alloy ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah tidak asing lagi dengan alat ini karena teman-teman pastinya sering menemukan alat-alat ini. Biasanya ketika teman-teman melihat tetangga membangun rumah, pasti peralatan ini ada ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke materi selanjutnya, yaitu tentang penitik center punch, di mana penitik ini berfungsi untuk menandai besi ya teman-teman, supaya saat melakukan pengeboran mata bor tersebut tidak melenceng ke arah yang salah teman-teman. Maka dari itu ada yang namanya penitik. Kalau kita tidak melakukan penitik atau tidak menggunakan alat ini, tidak ada tanda di besi tersebut, maka kita akan kesulitan teman-teman saat pengeboran, pasti ke arah yang salah teman-teman. Maka dari itu ada yang namanya penitik. Ini alatnya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ke penggores. Nah, penggores ini seperti ini ya teman-teman bentuknya, berfungsi untuk menggores besi dan kayu ya teman-teman, yang akan teman-teman potong. Maka dari itu penggores ini sangat berfungsi di peralatan kerja bangku ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman ke penggaris siku. Nah, penggaris siku pun juga teman-teman sering temui biasanya di pembangunan rumah ya teman-teman. Sama, ini juga sering teman-teman temui, udah tidak asing lagi ya teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk apa sih teman-teman? Untuk membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau kesikuan bagian suatu benda ya teman-teman. Ini alatnya. Misalnya teman-teman ingin memeriksa kemiringan, gunakanlah peralatan ini ya teman-teman, atau penggaris siku ini. Oke, kita lanjut teman-teman ke ragum atau pace. Nah, ragum sendiri teman-teman sudah tahu tentunya untuk menjepit benda kerja. Benda kerja apa saja sih teman-teman? Besi yang akan dikikir, terus benda yang akan dipahat, pipa yang akan digergaji, terus besi yang akan ditep, terus dan lain-lainnya teman-teman. Banyak nih ini fungsinya, untuk menahan suspensi depan pun bisa, dengan syarat harus melindungi si suspensinya dengan kain ya teman-teman, biar tidak leset teman-teman. Nah, ini alatnya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke snei atau 3D. Nah, ini 3D ini dipergunakan untuk apa teman-teman? Untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak, terutama asnya ya teman-teman, atau batang besinya sendiri ya teman-teman. Nah, ini snei ya teman-teman. Oke, lanjutkan teman-teman ini ke tab atau 3D tape ya teman-teman. Ini berfungsi untuk apa ya teman-teman? Untuk memperbaiki mur yang sudah rusak ulirnya ya teman-teman. Nah, gunakanlah tab ya teman-teman.
Oke, kita lanjutkan teman-teman ke handle snake. Nah, handle snake berhubungan dengan snake yang tadi. Ini handle-nya teman-teman, alat bantunya teman-teman. Tinggal teman-teman masukkan aja ke lubang yang tengah sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Nah, agar mekanik dapat memperbaiki tekanan merata dan tuas tidak miring saat dipergunakan. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita lanjut ke handle tab. Handle tab ini berhubungan dengan tab yang tadi teman-teman. Ini derajatnya itu 90 derajat ya teman-teman. Alat ini digunakan untuk menahan tab atau thread tab ya teman-teman, agar mekanik dapat memberikan tekanan merata pada sistem tuas dan memastikan bahwa sudut cutter thread adalah 90 derajat dengan benda kerja. Nah, ini ya teman-teman fungsinya. Berhubungan dengan tab yang tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke sikat kawat. Nah, sikat kawat sendiri ini digunakan untuk apa ya teman-teman? Untuk membersihkan bagian busi ya teman-teman, atau kotoran, yaitu terutama karbon ya. Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan yaitu busi, atau teman-teman sudah melakukan pemotongan besi terus ujungnya itu agak runcing ya atau tajam ya teman-teman, tentunya gunakanlah sikat kawat untuk membersihkannya. Nah, ini fungsi dari sikat kawat ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kikir. Nah, kikir sendiri untuk apa sih teman-teman? Simpel, untuk meratakan sebuah benda kerja yang sudah dipotong. Gunakanlah kikir ya teman-teman. Inilah kikir ya teman-teman. Teman-teman pasti banyak lah atau tahu jenis-jenis kikir lainnya. Cuman yang saya bahas ini adalah kikir seperti ini ya teman-teman. Silakan jika ada yang ditanyakan, komen di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari yang saya sampaikan teman-teman. Nah, sekali lagi saya minta tolong kepada teman-teman like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar. Semoga dengan adanya video yang kami buat bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa membantu teman-teman, dan supaya channel kami pun juga berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.